Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini yang akan membahas tentang tes kemampuan verbal. Soal tes sinonim. Contoh pertama, destinasi sama dengan A. Penyulingan, B. Deviasi, C. Penyucian, D. Tempat tujuan, E. Idaman. Jawaban yang paling tepat adalah jawabannya D. Tempat tujuan. Pembahasannya, destinasi adalah suatu tempat tujuan atau tujuan suatu pengiriman. Semisal kita tidak tahu artinya, coba kita ingat kosakata bahasa Inggris destination yang artinya tujuan. Soal di atas tidak jauh dengan kata tujuan, sehingga jawaban yang paling mendekat adalah D. Soal berikutnya, contoh 2, hexapoda sama dengan A. Berkaki 6, B. Berisi 6, C. Segi banyak, D. Bentuk kebangunan, E. Tata ruang. Jawaban yang paling tepat adalah A. Berkaki 6. Pembahasannya, hexapoda adalah sebutan untuk hewan yang jumlah kakinya 6, hewan yang tergolong di kelas Insecta atau serangga. Untuk menjawabnya bisa kita lakukan analisis berkata, ingat kata hexa artinya 6, maka kemungkinan jawabannya antara A dan B. Kemudian ingat kata poda yaitu berkaki, jadi jawaban yang paling tepat adalah berkaki 6. Contoh ketiga, algoritma sama dengan pilihannya A. Irama, B. Alegori, C. Nada dasar, D. Prosedur pemecahan, E. Alternatif. Jawaban yang paling tepat adalah D. Prosedur pemecahan. Pembahasannya, algoritma adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah terbatas atau urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah, sehingga algoritma sama dengan prosedur pemecahan. Bagi yang benar-benar tidak tahu dengan soal tersebut, maka langkah yang dapat Anda lakukan adalah dengan mencoba mengingat kata yang sering melekat dengan kata algoritma, yaitu algoritma pemrograman. Kemudian coba kita pasangkan semua kata dari pilihan jawaban yang ada. Pilihan A, C, dan E sudah jelas tidak tahu, tidak, atau sudah jelas tidak masuk dan aneh jika digabungkan dengan kata-kata pemrograman. Pilihan jawaban yang tersisa tinggal B dan D berdasarkan pola-pola soal yang sering keluar. Biasanya diberikan kosa-kosa kata asing dan kebanyakan itu sebagai penjebak, maka jawaban yang benar adalah D. Contoh keempat adalah flegmatis sama dengan pilihannya A. Bertemperamen lamban, B. Pragmatis, C. Fleksibel, D. Berbau getah bening, E. Hipotelis. Jawaban yang paling tepat adalah A. Bertemperamen lamban. Flegmatis adalah bertemperamen lamban, tidak mudah terangsang dan mempunyai kebiasaan yang sukar dirubah. Kemudian, langkah-langkah apa yang harus kita tempuh jika kita tidak sama sekali tidak tahu artinya? Dalam TPA, biasanya diberikan jebakan berupa kosa-kosa kata yang mirip-mirip. Maka jawaban yang biasa kita eliminasi adalah B dan E. Jawaban C bisa kita kesampingkan karena fleksibel semakna dengan lentur atau mudah menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, kita tinggal punya dua jawaban, A atau D. Jika kita lihat dari beberapa penjebak mengarah kepada sifat kepribadian, maka dari A dan D merupakan sebuah sifat kepribadian adalah A, yaitu bertemperamen lamban. Contoh kelima, flamboyan sama dengan pilihannya adalah A. Jenis kaktus, B. Serba mewah, C. Hidung boros, D. Keakraban,
E. Daya tarik. Maka jawaban yang paling benar adalah jawabannya A. Melekat dengan kata serangga. Maka hexapoda lebih dekat jawabannya dalam pilihan jawaban A. Contoh ke-6, ortodidaktik. Pilihan jawabannya adalah A. Maju dengan belajar sendiri. C. Mengajar anak tunagrahita. C. Pendidikan luar biasa. D. Cara belajar siswa aktif. E. Rehabilitasi kerusakan tulang. Jawaban yang paling benar adalah B. Cara mengajar anak tunagrahita. Ada kalanya kita berhadapan dengan kosa-kosa kata yang sama sekali asing di telinga kita. Kita juga kehabisan akal mau dikerjakan dengan pendekatan apa. Maka jika bertemu masalah seperti ini, langsung asal tebak saja. Karena jika kita memperturutkan rasa penasaran, kita akan kehabisan waktu. Ortodidaktik adalah cara mengajar anak yang mengalami keterbelakangan mental atau tunagrahita. Kemudian soal tes antonim. Contoh pertama, kapabel. Pilihannya adalah A. Pandai, B. Bodoh, C. Kredibel, D. Piawai, E. Rajin. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Bodoh. Tentu kata kapabel adalah sudah tidak asing kita, yaitu sebutan untuk seorang yang cakap, mampu atau sanggup. Nah, lawan kata yang dekat dengan kata tidak mampu atau tidak cakap adalah B. Kata pilihan A, C, D, E cenderung semakna dengan kata kapabel, bukan berlawanan. Contoh kedua, a priori. Pilihannya priori, a posteriori, superiori, D. Tanpa kritik, E. Satu pendapat. Jawabannya adalah B. A posteriori. Kebanyakan orang menjawab A karena berpikirkan penambahan huruf A pada a priori sebagai lawan kata priori. Berdasarkan pengalaman kami, tipe-tipe soal TPA tidak sederhana seperti yang Anda pikirkan. Hal paling aman adalah harus benar-benar mengetahui makna kata a priori dan makna kata pilihan jawabannya. A priori adalah beranggapan sebelum mengetahui, melihat, menyelidiki keadaan sebenarnya, sedangkan a posteriori adalah setelah diketahui atau dilihat dan diselidiki keadaan sebenarnya, sehingga a priori lawan katanya adalah a posteriori. Contoh ketiga, esoteris. Pilihannya adalah A. Rahasia, B. Terbuka, C. Isomori, C. Isoterm, E. Persaingan bebas. Jawaban yang paling tepat adalah B. Terbuka. Esoteris sama dengan bersifat khusus atau rahasia atau terbatas. Artinya esoteris lawan katanya adalah terbuka. Seumpama kita tidak tahu mengenai makna kata esoteris. Coba cermati dua hal-hal yang kontradiksi di jawaban. Terlihat ada kata rahasia dan terbuka yang maknanya berkebalikan. Nah, biasanya salah satunya adalah jawabannya dan yang lain adalah sinonim. Selanjutnya, kita lihat penjebak lain, yaitu kata persaingan bebas. Maka biasanya jawaban yang kita cari dengan kata persaingan bebas, jawaban yang paling dekat dengan bebas adalah terbuka. Maka pilihan jawaban yang mendekati adalah B. Terbuka. Contoh keempat, oponem. Pilihan katanya eksponen, B. Komponen, C.
C. Omnipotent, D. Proponen, atau D. Proponen, E. Kolaborator. Jawaban yang paling tepat adalah E. Kolaborator. Oponen adalah sebutan untuk pihak lawan, seperti penyangga dalam suatu perdebatan atau diskusi. Kolaborator adalah orang yang bekerja sama dengan musuh, maka lawan katanya adalah kolaborator. Contoh kelima adalah represif, yang pilihannya adalah A. Preventif, B. Proyektif, C. Mengatasi, D. Mengekang, E. Mengadaptasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Preventif. Represif adalah bersifat represi, menekan, menekang, menahan, atau menindas. Bisa juga diartikan bersifat menyembuhkan. Preventif adalah bersifat mencegah supaya tidak terjadi apa-apa. Artinya, jika tidak terjadi apa-apa, tidak perlu menyembuhkan. Contoh ke-6, nadir. Yang katanya A. Titik pandang, B. Takdir, C. Kosong, D. Nadar, E. Zenit. Jawabannya adalah zenit. Nadir adalah titik paling rendah dari bulatan cakrawala bola langit yang terletak di bawah kaki pengamat atau titik kaki. Zenit adalah titik khayal di langit yang tegak lurus di atas bumi terhadap cakrawala atau titik puncak. Maka lawan kata nadir adalah zenit. Terima kasih telah menyimak video pembahasan tentang tes kemampuan verbal. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini.